Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, seperti tadi di awal sudah dikatakan, tema kita minggu ini adalah soal lost and found. Ini bukan barang yang ketinggalan di airport ya lalu dicari di lost and found, tetapi bicara tentang orang yang terhilang tetapi juga ditemukan. Nah, bicara soal orang yang terhilang dulu saudara-saudara, siapakah yang termasuk orang yang terhilang? Ya, siapa? Who are the lost ones? Apakah kita di sini termasuk orang-orang yang terhilang? Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita bicara soal the lost ones, orang itu langsung berpikir adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Atau mungkin orang-orang yang tidak mau ke gereja. Ya, orang Kristen tapi tidak bergereja. Atau bagaimana dengan orang yang ke gereja tapi kelakuannya bejat. Rajin ke gereja tapi rajin juga berbuat dosa. Itu termasuk yang hilang enggak? Mestinya iya ya kan. Lalu bagaimana juga dengan orang-orang yang ke gereja, hidupnya saleh, gak bejat, tapi suka menghakimi, merasa paling saleh, paling suci. Tidakkah mereka juga termasuk yang hilang? Nah saudara-saudara, kalau bicara soal yang hilang itu biasanya ada kurang lebih ada dua kubu nih ya. Yang satu tuh yang menunjuk orang lain itu tuh orang hilang, orang sesat, the lost ones. Yang gak ke gereja, yang bejat, yang begini, yang begitu gitu. Tapi saudara-saudara ada juga yang menunjuk ke diri sendiri tapi dalam arti aku nih hilang tapi gak dicariin. Aku nih udah lama gak ke gereja tapi gak pernah dilawat. Aku nih sebetulnya ya dulu aku aktif gitu tapi sekarang misalnya aku sudah tidak lagi aktif tapi juga gak ada tuh yang nanyain dan sebagainya. Saudara-saudara alias hilangnya tuh hilang karena ngambek gitu ya. Udahlah saya gak mau ke gereja lagi, biarin aja dicariin apa enggak. Nah saudara-saudara, maka mendefinisikan siapa yang terhilang ini kita perlu dengan seksama. Ya, saudara-saudara, jangan sampai juga kita melihat yang hilang ini sambil nunjuk-nunjuk orang, ya, melabeli mereka sebagai yang sesat. Tapi juga jangan juga bermental victim gitu ya. Aku ini hilang tapi nggak ada yang nyariin. Gitulah memang gereja ya tidak melakukan tugasnya. Nah, saudara-saudara. Karena kalau bicara soal perumpamaan tentang yang terhilang, Tuhan Yesus saja menggunakan beberapa perumpamaan ya. Ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, ada anak yang hilang. Nah ada domba yang hilang itu ada, kalau domba itu hilang tuh kan dari kawanan domba itu kenapa? Karena domba itu kan tidak tahu jalan ya, dia juga gak ngerti. Dibilang bandel juga enggak, bisa jadi ya karena mungkin ya dia agak-agak ADHD gitu ya dombanya ya, nggak fokus mengikuti rombongan gitu ya, dia lihat sana lihat sini lalu melenceng. Tapi bukan karena dia jahat ya, memang karena dia tidak tahu jalan yang benar. Nah ini kalau kita bicara soal orang yang hilang dalam arti domba yang hilang ini ya mungkin orang yang memang hidupnya tidak baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, tapi karena dia tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, kurang berhikmat. Belum mengenal kebenaran. Tapi ada juga anak hilang. Nah saudara, kalau domba yang hilang itu gembalanya mencari kan. Tapi anak yang hilang bapaknya mencari enggak? Enggak. Ditungguin aja sampai pulang. Bedanya apa? Kalau domba yang hilang tadi hilang karena tidak tahu yang benar. Anak yang hilang itu terhilang karena entitlement. Dia merasa berhak akan harta warisan padahal bapaknya masih hidup. Dia merasa lebih tahu bagaimana menikmati hidup daripada tinggal di kampung di rumah bapaknya. Dia lebih tahu bagaimana harta itu harusnya digunakan untuk dinikmati. Entitlement, merasa berhak, ya besar kepala dan sebagainya. Makanya untuk anak yang hilang bapaknya nggak pergi panggil detektif atau mencari, enggak. Ditunggu aja sampai pulang. Maka saudara-saudara kalau kita bicara the lost ones, orang-orang yang terhilang di gereja ataupun dalam hidup kita, yaitu kita nggak bisa buru-buru menunjuk siapa yang terhilang. Nah kalau kita melihat Alkitab teks kita hari ini dari Injil, ini kisah Sakeus. Pertanyaannya dalam kisah Sakeus siapa yang terhilang? Sakeuskah atau orang banyak yang memusuhi Sakeus dan mencibir Tuhan Yesus karena menumpang di rumah orang berdosa? Saudara-saudara kalau tafsiran klasik tentang Sakeus ini biasanya sudah kita kenal, ini adalah Sakeus ini orang yang jahat ya, orang yang serakah,
Orang yang menjadi pemungut cukai, ngambilin pajak dari rakyat yang sudah miskin, sudah menderita untuk disetor ke pemerintah penjajah, dan dia sendiri kaya raya karena dia ngambilin jatah dari rakyat itu masuk dulu ke kantongnya baru dikasih. Jadi udah menindas, serakah pun penjilat terhadap penjajah. Nah tapi itu tafsiran klasik. Tapi saya sendiri juga memahami tafsiran yang lebih alternatif dan saya juga setuju dengan ini bahwa Sakeus ini memang tidak ada pilihan juga. Ya, hidup itu pasti selalu ada pilihan, tapi pilihan Sakeus lebih terbatas. Kenapa? Karena dikatakan tubuhnya pendek. Bahkan menurut sebuah tafsiran pendeknya Sakeus ini bukan sekedar kurang tinggi, tapi mungkin pendek termasuk dalam dwarfism. Ya dwarfism ya apa kerdil gitu ya kalau istilah orang Betawi itu kontet gitu kan. Nah saudara-saudara, orang kalau yang badannya pendeknya di bawah rata-rata seperti itu di tengah masyarakat bahkan di tahun 2025 ini aja masih sering kali dipandang rendah kan. Ya bisa apa sih gitu ya. Kalau ada ya apa calon mertua juga biasanya pasti aduh jangan deh gitu ya, masa sama yang itu gitu kan. Kalau mau kerja juga mau ngelamar di Indomaret gitu ya, waduh ntar kamu ketutupan meja kasir gitu ya. Saudara-saudara mungkin direndahkan, apalagi di zaman itu. Maka Sakeus dalam kondisi fisiknya yang berbeda dan terbatas karena dibatasi oleh stigma masyarakat, dia harus punya sesuatu untuk diterima kan dipandang, dia harus jadi kaya. Dan mungkin cara dia menjadi kaya ya nggak bisa dengan bertani ya, dengan berladang atau beternak karena tubuhnya yang terbatas. Ya salah satunya dengan menjadi pemungut cukai. Dan dia mengerjakannya mungkin dengan rajin sampai dia menjadi kepala pemungut cukai dan menjadi kaya raya. Dan lagi pula kalau Sakeus nggak jadi pemungut cukai, emangnya nggak ada lagi pemungut cukai? Pasti akan tetap ada. Jadi kenapa nggak Sakeus saja yang mengerjakannya kan? Toh Sakeus nggak mau jadi pemungut cukai, mungkin Filipus atau Matius atau Timotius akan menjadi pemungut cukai. Jadi yang salah kan bukan Sakeus secara pribadi, tapi yang salah kan sistemnya. Sistem penjajahan, sistem perpajakan yang menyiksa rakyat. Nah tapi saudara-saudara, jadi ya sebetulnya Sakeus ini adalah orang yang menjadi korban stigma, dia berusaha survive dan menjadi dimusuhi. Tetapi kalau kita, saat ini saya membaca kisah Sakeus dan saya melihat tingkah laku pejabat di negara ini yang korupsinya ya bukan pejabat satu persatu gitu ya, tapi korupsi di negara ini yang luar biasa. Dikatakan dulu di zaman Pak Soeharto itu ada pengelolaan tambang itu kan diserahkan pada para konglomerat ya, makanya ada banyak konglomerat saat itu. Ya pokoknya pada segelintir orang, alam Indonesia ini dikeruk, tambang dan sebagainya, mereka menjadi kaya, yang masuk kas negara itu sekitar 30-40%. Di zaman sekarang, hal yang terjadi sama, yang masuk ke kantong negara itu katanya cuma 6% dari alam Indonesia yang dikeruk. Bayangkan 94% itu artinya masuk ke kantong para pejabat dan juga ya pengusaha-pengusaha besar itu. Padahal bumi itu milik rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Nah kalau saya membayangkan bahwa Sakeus ini adalah gambaran para pemimpin, para pejabat yang seperti itu, rasanya saya juga mungkin akan bergabung dengan rakyat yang akan mengatakan kok Tuhan Yesus menumpang di rumah orang yang demikian. Rasanya sebel gitu ya, makanya kan sekarang kan juga kalau pejabat minta dikasih jalan kan juga rakyat gak mau kasih sekarang ya. Biarin aja dia bunyi tetot-tetot gitu ya, enak aja orang kita sama-sama macet, ini minta duluan gitu. Karena orang udah kesel. Ya walaupun mungkin ada juga yang tetap aja ya dikasih jalan. Nah saudara-saudara, maka kalau kita melihat Sakeus seperti ini, apa iya Sakeus ini adalah orang yang terhilang, orang yang terpinggirkan? Apakah sama seperti kita melihat pejabat yang dulunya miskin, ya yang dia katakan dulu saya miskin, saya sebel dulu ngeliat orang kaya, tapi sekarang saya kaya, ternyata enak juga jadi orang kaya gitu ya. Apa kita bisa berempati seperti itu ya? Kan sama seperti Sakeus tuh dulu dia miskin, makanya dia sekarang ambisi menjadi kaya supaya dipandang oleh masyarakat. Ya nggak ada lah empati untuk seperti itu kan, karena merugikan. Nah maka saudara-saudara pertanyaannya jadi siapa yang terhilang dalam kisah Sakeus ini? Sakeus kah
atau masyarakat yang menjadi korban. Tapi saudara-saudara, maka dari kebingungan ini mencari siapa yang menjadi sosok the lost ones, maka saya berkesimpulan bahwa semua orang sama-sama hilang. Kita semua adalah orang-orang yang hilang. Mungkin pernah hilang, dulu nakal, sekarang sudah bertobat. Mungkin sedang terhilang dalam mungkin saat ini sedang bergumul dengan sebuah dosa yang kita simpan sebagai rahasia. Seperti Daud dalam Mazmurnya tadi katakan ya, selama aku berdiam diri tulang-tulangku tuh seperti tertekan. Ya, ini mungkin kesaksian Daud ketika dia menyimpan dosa, bagaimana dia mencuri istri Uria dan membunuh Uria ya, mencuri Batsheba dari Uria dan membunuh Uria. Ternyata itu menggerogoti. Ya dia tetap seorang raja, tetap dipandang, dihormati, tapi dosanya itu menggerogoti dia dari dalam. Dan bukankah itu juga definisi orang yang sedang terhilang? Orang yang ada di tengah masyarakat, orang yang ada di tengah kumpulan orang percaya, tetapi sebetulnya hidupnya kalau orang tahu mungkin sebetulnya sebuah aib, sebuah hal yang memalukan. Saudara-saudara, kita semua bisa menjadi orang yang terhilang. Dulu, sekarang, atau mungkin nanti, walaupun tentu saya tidak mendoakan hal yang demikian. Maka bicara soal keterhilangan ini, kita perlu memeriksa diri alih-alih menunjuk orang lain. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang terhilang karena sedang ditelan oleh kekhawatiran. Lagi mencari kerja tidak kunjung dapat, lalu mulai berpikir, mungkin saya cari cara yang lebih cepat aja lah ya. Habisnya saya udah usaha, tapi kok kayaknya Tuhan menutup berkat untuk saya. Saya cari jalan sendiri aja. Mungkin ada yang merasa terhilang karena broken trust ya, sedang terluka karena dihianati, seakan-akan kehilangan pegangan. Orang yang saya kasihi, orang yang saya percaya ternyata menusuk saya dari belakang. Bagaimana saya bisa percaya kepada orang lain? Dan kalau saya gak bisa percaya sama orang, bagaimana saya bisa percaya bahwa Tuhan itu baik? Kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Saudara-saudara, mungkin ada anak-anak yang sedang merasa terhilang karena orang tuanya sibuk bertikai satu dengan yang lain. Ya, anak-anak yang mungkin merasa jadi beban buat orang tuanya karena mereka sibuk ribut soal uang, soal biaya sekolah dan sebagainya. Dan si anak kemudian merasa menjadi beban. Mungkin ada di antara kita yang sedang merasa terhilang karena penyesalan, rasa malu akan sebuah kesalahan, akan dosa. Entah di masa lalu atau mungkin yang sampai sekarang masih sulit untuk kita lepaskan. Maka saudara-saudara, bicara soal yang terhilang, we all can be the lost ones. Namun saudara-saudara, berita baiknya adalah di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari yang terhilang, bukan untuk mengecam yang tersesat. Maka saudara-saudara, tidak apa kalau kita adalah yang terhilang. Menjadi the lost ones itu bukan sebuah hal yang memalukan, tidak seharusnya menjadi stigma. Karena di dalam Tuhan ada janji bahwa bukan saja janji tapi sebuah pembuktian bahwa Allah datang untuk mencari yang terhilang. Dan dalam keterhilangan kita itulah kita mengalami anugerah dan kasih Tuhan. Saudara-saudara, tapi kadang-kadang ini sulit untuk kita hayati bahwa dalam keterhilangan kita Tuhan mencari dan Tuhan mengasihi kita. Mungkin kita mengatakan saya itu hilang, I'm lost beyond repair ya. I'm irreversibly broken ya, saya tuh gak bisa lagi lah diperbaiki. Udah gak mungkin dipulihkan, udah terlalu rusak, sudah terlalu hilang. Saudara-saudara, dalam kitab Yesaya Tuhan sangat murka kepada umat Israel. Dikatakannya mereka itu sebagai pemimpin Sodom dan rakyat Gomora. Jadi baik pemimpin maupun rakyatnya sama-sama busuk. Karena kota Sodom dan Gomora kan sudah tidak ada lagi. Tetapi kenapa masih disebut sebagai pemimpin Sodom dan rakyat Gomora? Karena ini gambaran ya, Sodom dan Gomora itu kan gambaran dua kota yang begitu bejat dalam hal moral ya, yang jahat terhadap sesamanya. Dan di situ dikatakan itu saking jahatnya orang Israel, dikatakan kalian ini pemimpin Sodom dan rakyat ini rakyat orang kota Gomora yang sebetulnya sudah tidak lagi ada. Dan dikatakan bahkan Tuhan katakan ngapain? Jangan datang ke bait suci, jangan kakimu menginjak-injak pelataran bait suci. Gak usah bawa-bawa dupa, baunya
nggak usah bakar persembahan, baunya menjijikan. Ya Tuhan bilang jijik terhadap persembahan, sebegitu marahnya, sebegitu buruknya manusia Israel di mata Tuhan. Bahkan dikatakan, aku memalingkan muka kalau kamu berdoa, aku tidak akan menjawab doamu sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Sebegitu marahnya. Tetapi dalam nafas yang sama Tuhan juga katakan, tetapi kalau kamu bertobat, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, di sini ya, bahwa Tuhan itu Tuhan memang tidak suka kalau kita hilang, jadi kita nggak usah juga jadi bangga, I am the lost one gitu ya, lalu terus menjadi yang terhilang. Tuhan juga nggak menginginkan hal itu, ya, dan kita jangan juga mencobai kesabaran Tuhan atau mencobai kemurahan Tuhan ya, kita masih diberi waktu untuk bertobat dan berbalik. Tetapi dalam keterhilangan itu ada sebuah pengharapan bahwa kalau kita berbalik, Tuhan akan memulihkan. Lihat, mari kita berperkara, ayo kita hitung-hitungan, mungkin gak bahwa yang merah bisa jadi putih? Dan Tuhan katakan mungkin. Kalau kamu berhenti berbuat jahat, di situ dikatakan ya, belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, membela orang yang lemah. Saudara-saudara, apakah artinya kemudian kita diselamatkan oleh perbuatan kita? Jadi kalau kita berbuat baik, kalau kita membela yang lemah, kalau kita memperjuangkan keadilan, maka yang merah menjadi putih, dosa-dosa kita dihapuskan. Bukan ya. Jadi bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Tetapi kemauan untuk berbalik itu yang membuat kita bisa menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sang gembala mencari domba yang hilang. Tapi domba itu ditemukan saat sudah kecapean ya. Kalau dia udah berhenti lari-lari. Kalau domba itu terus lari-lari dalam ketersesatannya, ia gak akan ketemu-ketemu. Tapi kalau dia udah kecapean, kebingungan dan dia berhenti, nyangkut mungkin di semak-semak, akan ditemukan oleh sang gembala. Anak yang hilang itu juga, sang bapak rumahnya selalu terbuka untuk sang anak itu. Bahkan sebelum anak itu minta ampun, sebelum anak itu menyatakan penyesalannya, sang bapak sudah berlari dan memeluk dia. Sudah mengampuni dia, sudah menyambut dia. Dan Sakeus juga bukan karena dia memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan berjanji mengembalikan 4 kali lipat kepada yang kalau ada yang dia peras. Tetapi Tuhan sudah memilih untuk menumpang di rumah dia. Namun saudara-saudara, yang kita perlu lakukan adalah mau kembali. Ibaratnya nih kalau misalnya TV, sekarang orang udah gak nyalain TV ya, internet lah, wifi gitu ya. Di gedung ini ada wifi gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu passwordnya ceritanya. Tapi kalau kita gak menyalakan wifi kita atau dalam flight mode, maka gak akan nyambung. Sama juga, kasih karunia Tuhan yang mencari kita itu sudah terjadi. Kasih karunia dan pengampunan Tuhan untuk kita sudah tersedia. Tetapi kalau kita tidak berbalik, tidak berhenti dari berlari, tidak pulang ke rumah atau tidak seperti Sakeus yang sekalipun dia dilihat sebagai musuh masyarakat, tetap ikut untuk melihat siapakah Yesus yang sudah datang ke kotanya, saudara-saudara, maka ya kita akan terus menjadi yang terhilang. Maka untuk mengalami anugerah ditemukan dan dipulihkan itu kita perlu punya bagian kita adalah mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ya ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan ya kita kemudian berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan dan sebagainya. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kita, melainkan hati kita yang mau berbalik dan terarah kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan mencari setiap kita yang terhilang. Kita gak perlu menghakimi orang yang sedang terhilang. Justru kita perlu menjadi alat Tuhan untuk merangkul mereka. Kalau kita pernah terhilang atau sedang terhilang, inilah saatnya untuk kembali kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dan percayalah di dalam Tuhan tidak ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada yang merah aja bisa menjadi putih. Tidak ada sesuatu yang
kita sesali, yang tidak bisa Tuhan ubah menjadi sebuah pelajaran. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan terus menjadi yang terhilang, tapi jadilah orang-orang yang ditemukan dan dipulihkan. Tuhan memberkati.